keadilannya udah mati, jadi kita bawalah ke Polda Aceh agar keadilan tuh hidup lagi kalau sudah ada peneguran dari Polda Aceh. Baik, Bona. Aceh Barat datang ke Polda ingin meminta kepada pihak Polda untuk melanjutkan beberapa kasus yang didiamkan, yang dihentikan oleh pihak Polda Aceh Barat secara tidak masuk akal. Baik dari kasus penganiayaan anak yang didiamkan setelah kasus ini diterima setelah 15 hari laporan dan visum hilang. Namun kata salah satu kanit, visum itu bisa diolah dan sampai sekarang kasus itu didiamkan dan tidak ada kabar lagi. Setelah itu korban dijebak dengan foto yang korban bukan tahu untuk apa, tiba-tiba udah ada perdamaian tanpa ada surat tanda tangan perdamaian. Betul kawan-kawan? Hari ini pihak Polda Aceh Barat telah mengelabui korban, telah menipu korban, tapi apa? Setelah kami melapor ke sana, bahkan mereka tidak ada tanggapan apa-apa. Makanya dari itu, kami dari korban datang ke Polda untuk menuntut keadilan itu. Mungkin di Polda ada beberapa polisi atau ada semua polisi di Polda itu orang baik kan? Mau menampung segala kasus yang kami bawa hari ini. Ada salah satu oknum polisi yang menelantarkan istrinya, menelantarkan anaknya, lalu dia nggak pulang, nggak kembali ke rumah setelah setahun nggak pulang. Tapi apa? Kasusnya didiamkan. Itu oknum polisi loh. Setelah seorang istri melapor untuk keadilan ke Polres, kasusnya didiamkan beberapa hari lalu. Ada lagi kasus seorang wanita difitnah melakukan tindak asusila tanpa bukti, tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya atau apalah namanya. Namun kendaraannya disita karena pihak yang melakukan fitnah meminta tetap tidak dibawa. Karena memang beliau bukan korban, tidak melakukan tindakan tersebut, beliau tidak mau memberi data tersebut. Namun apa? Motornya yang disita sampai sekarang. Dan kasusnya apa? Kasusnya didiamkan. Hari ini banyak ada beberapa kasus lainnya yang dihentikan dan didiamkan oleh Polres Aceh Barat secara tidak masuk akal. Kami ini menuntut keadilan. Karena apa? Karena di sana tidak ada jawaban dari Ibu. Bapak. Mungkin nanti ada langsung korban lah yang ngomong. Biar bapak-bapak, ibu-ibu percaya. Bukan kami, bukan rekayasa, bukan demo-demo bayaran atau apalah. Dan kami juga menuntut nih. Kami menduga adanya aksi, adanya demo bayaran yang dilakukan di Polres Aceh Barat kemarin untuk melawan korban yang dikirim dari Banda Aceh ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab rakyat. Hari ini kami datang juga dengan yang sama seperti beberapa hari yang lalu kami datang ke Polres Aceh Barat, yaitu berlandaskan soal pulih preman lex, itu bahwa tiada undang-undang yang lebih tinggi daripada keselamatan rakyat. Kami jauh-jauh dari Aceh Barat karena kami merasa Polres Aceh Barat beserta jajarannya sudah tidak netral terhadap keluhan-keluhan yang kami sampaikan. Kami datang ke Polda dengan harapan yang setinggi-tingginya bahwa kami masih percaya integritas ada di Polda Aceh ini. Kami datang ke sini mau mengadukan bahwa tidak netralitas Polres Aceh Barat ini mengakibatkan terlantarnya para korban ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan kepolisian, bisa kita lihat bahwa abainya Polres Aceh Barat terhadap kasus-kasus yang kami bawa hari ini berimplikasi terhadap kesengsaraan keadilan bagi kawan-kawan yang datang pada hari ini. Maka dari itu, tiada landasan lain, tiada harapan lain
bahwa kami berharap kepada Polda sebagai titik tumpu kami pada hari ini, bahwa harap didengar, harap ditindak bagi mereka yang mengabaikan keadilan, yang mengesampingkan tanggung jawab mereka, dan tidak menjadi pengayom masyarakat seperti semboyan yang kita lihat beredar di flyer-flyer, beredar di media sosial. Tapi kami percaya keadilan itu pasti ada, mungkin masih ada di Polda Aceh. Kami datang hari ini tidak menuntut apapun selain keadilan. Dan jika pun ada analisis bahwa kasus ini salah, tetap tegaklah kepada keadilan. Kenapa kami berani datang ke sini? Kenapa kami yakin bahwa kami benar? Karena kami betul-betul menjalankan prosedurnya, kami mengerti bagaimana regulasinya, dan pada hari ini kami membawa itu semua ke Polda Aceh mengharap keadilan seadil-adilnya. Maka dari itu, banyak sekali kasus-kasus yang diabaikan oleh Polres Aceh Barat, mulai dari perampasan, mulai dari fitnah, berbuat alwat dan mesum, mulai dari sampai pada hari kami melaksanakan demo, ada dugaan dan mungkin ada bukti yang bisa kami tunjukkan kepada rekan-rekan kepolisian bahwa salah satu oknum perwira Aceh Barat mengadakan demo tandingan, mengadakan demo dadakan, yang dimana prosedurnya tidak sesuai dengan undang-undang. Amin 1 hari pengantaran surat dan besoknya sudah aksi, dan itu tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kami rasa Polda Aceh mampu menampung aspirasi ini, mampu menindak oknum-oknum yang menjelekkan nama kepolisian, yang memburukkan integritas Polri itu sendiri. Saya rasa bertepatan dengan Bayangkara, bertepatan dengan ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia, ini adalah oleh-oleh dari Aceh Barat kepada Polda Aceh, bahwa kami berharap oleh-oleh itu berupa harapan Bapak Ibu rekan-rekan, Bapak-bapak Ibu rekan-rekan kepolisian, yang rekan-rekan lihat di hadapan rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mengusahakan untuk bisa datang pada hari ini, dan orang-orang yang berupaya mengesampingkan lelahnya untuk mendapat keadilan di Polda Aceh ini. Banyak sekali kasus-kasus yang abai, salah satunya kasus penelantaran istri kepolisian itu sendiri. Bagaimana dia diabaikan, bagaimana dia ditinggalkan oleh hutang piutang. Dan pada hari ini, aspirasi itu kami sampaikan untuk rekan-rekan kepolisian dengar, dan untuk rekan-rekan tindak lanjuti. Tiada lain, mungkin penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh korban-korban yang ingin menyampaikan aspirasinya. Mohon rekan-rekan kepolisian mendengar setiap keluh kesah dari kawan-kawan yang datang pada hari ini. Bapak Kepolisian Polda Aceh adalah menyambut kami dari Polabung, yaitu Aceh Barat. Kami datang ke sini Pak dengan tanpa alasan. Kami datang ke sini untuk mengadu bahwasanya keadilan dan hukum yang adil tidak berpihak kepada kami rakyat. Kami datang sini Pak dengan seala kadarnya. Kami hutang ke sana kemari untuk ongkos mobil, dan kami pinjam kendaraan sanak saudara di sini Pak, untuk mengadukan apa yang telah kami alami selama ini Pak. Bagaimana Bapak dan Ibu ketahui, poster-poster yang ditampilkan ini adalah kasus-kasus kami Pak di Polres Aceh Barat, yang sampai hari ini belum ada kejelasan, yang mana ada yang terlambat. Kalau kita bilang bisa jadi diperlambat, dan ada juga yang ditutup tanpa alasan, tanpa mediasi oleh pihak terlapor dan pelapor, ditutup dari setengah pihak. Saya sendiri bukan dari mahasiswa, saya adalah korban Pak. Saya adalah korban penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum kecil aktif salah satu desa di Aceh Barat. Jadi kami datang ke sini Pak untuk minta keadilan agar kami memperoleh hak kami. Kami tidak meminta hak orang lain. Kami hanya minta hak kami sendiri dikembalikan kepada kami Pak. Cuman ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan yang lain yang ingin menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
korban. Hidup korban. Pak, nama saya Julian Syah, saya dari Aceh Barat. Kasus saya perampasan kendaraan ini, Pak. Jadi kenapa saya datang kemari, Pak? Saya ingin mencari keadilan. Karena keadilan di Aceh Barat nggak ada lagi, Pak. Kasus saya dihentikan. Persoalan utang piutang ataupun ya kendaraan saya diambil oleh pelaku atas dasar utang piutang dengan mertua saya. Kendaraan tersebut saya miliki, saya beli, Pak, sebelum saya menikah, sebelum saya tunangan. Saya lajang, Pak, tapi disangkut-sangkut pautkan. Dan proses pelaporan mertua saya pun sedang berjalan, belum ada keputusannya. Tapi kasus saya dihentikan, Pak. Saya selaku pemilik unit meminta keadilan di sini. Apalagi sekarang status kendaraan saya dipulangkan ke pihak leasing tanpa sepengetahuan saya, Pak. Tanpa sepersetujuan saya. Tanpa pengetahuan saya. Jadi saya datang kemari untuk meminta keadilan karena di Aceh Barat sepertinya tidak ada solusi, Pak. Kasus saya dihentikan secara sepihak. Pelaku mantan Kapolsek Wela Barat. Saya tidak tahu ada apa di belakang itu semua. Apakah mereka bermain atau tidak, saya tidak tahu, Pak. Makanya saya hadir kemari meminta kepada Bapak Ibu di Polda Aceh untuk meminta keadilannya, Pak. Saya datang kemari tidak membawa siapa-siapa, tidak ada mahasiswa bayaran ataupun apa lain, Pak. Saya keluarga saya, inti saya, ini istri saya belakang saya. Saya mencari keadilan, Pak. Mohon ditindaklanjuti, Pak. Demi keadilan kami semua, Pak, ini para korban, Pak. Dan kemarin kami buat aksi di Polres Aceh Barat, solusi tidak ada, malah kami dibentrokkan kepada yang diduga mahasiswa bayaran, Pak. Itu mohon diusut tuntas juga, karena ada sifatnya intimidasi di situ, Pak. Mohon ditindaklanjuti, Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Ibu yang perwakilan ditunjuk silakan. Yang lain silakan ke dalam, nggak masalah. Saya istirahat di dalam, boleh? Boleh semua ya? Boleh. Ayo. Alhamdulillah. Oh ya, Bapak. Baru sekali ini aksi yang saya bisa dibawa masuk ke Polda ya. Luar biasa. Wah. Rencana ketemu Pak Dirkrimum. Ya, Pak. Hidup rakyat, hidup korban. Hentikan aksi mahasiswa bayaran ya. Tetap dukung korban. Ya, sampai Polda nih tadi semalam nyampe nih Polda. Udah gemar kita pakai. Udah gemar, Pak. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak ibu ini langsung dari bapak kita dari Krimkom perwakilan kemendan semua kemendan itu baca kan yang pakai batik semua ikan lah dan ada kemendan berapa ada ayo pakai yang no alamak kau arayu oleh yang kantor di kantor ayu ada ayu alah hai ho deh kau gede Ini ruangan agak ya. ruangnya ya siap
Macam-macam caranya. Pernah itu selesai. Di guru-guru umum itu ngawalnya baju. Haika. Nyan. Kena langsung cara lu. Negara. Indonesia. Orang ganteng lagi. Aku dah hidup mau ecit. Udah. Tak ada skill sama lah. Aku kok mau dia otak. Udah bang, bang, divisi. Polisi-polisi yang memang sudah kita laporkan ke Propam Polres itu yang dihentikan, kita minta tindak lanjut juga. Tadi sudah diterima semua apa yang ingin kita sampaikan, itu sudah diterima di dalam. Pihak Polda Aceh menyampaikan akan menindaklanjuti melalui Bapak Kabak Wasidi. Itu. Ada berapa kasus Pak yang Oke, ada kasus penganiayaan anak yang prosesnya hari ini mandek, ada kasus penelantaran istri yang sudah dihentikan dan kita tidak mengetahui apa unsur yang tidak mencukupi sehingga dihentikan. Sedangkan istri polisi tersebut beliau ditinggalkan dalam keadaan utang, anak 4, pulang pun tidak suaminya. Yang ketiga terkait kasus perampasan mobil, di mana mobil itu milik menantunya yang berutang mertuanya, disampaikan dihentikan karena ada utang mertua. Yang ketiga itu, yang keempat itu terkait perampasan motor, di mana seorang pelapor itu difitnah katanya ada melakukan khalwat, padahal tidak terbukti, bahkan beliau ada bukti-bukti yang memang kita sudah serahkan ke pihak Polda Aceh. Jadi kita meminta juga di sini pihak Polda Aceh bisa evaluasi terkait kinerja Kasatreskrim Aceh Barat, karena kita menduga juga adanya dugaan kita juga adanya penggelapan perkara yang dilakukan. Nah setelah itu kita juga minta Polda Aceh usut tuntas terkait aksi yang kita duga itu adalah aksi bayaran yang dilakukan, aksi tandingan dengan para korban. Mungkin itu saja Bang. Di hari Selasa kemarin. Hasil audiensi semua ditindaklanjuti. Akan ditindaklanjuti. Ya, tadi karena memang mau sholat Jumat, jadi kata beliau akan ditindaklanjuti, diberikan semua berkas-berkas melalui Kabak Wasidik. Mereka akan periksa kembali penyelidikan yang memang dihentikan dan juga mandek saat ini. Itu Bang. Jika tidak ada hasil, bagaimana? Jika tidak ada hasil, kami juga akan menyurati ke Mabes Polri, itu tetap kita menyurati, dan kalau memang tidak ada hasil yang memang sesuai dengan prosedur, mungkin pihak keluarga korban juga akan siap mendatangi kembali itu mencari keadilan. Nama saya Rona Julianda, Pak Bang, saya Ketua YLBHKI Aceh Barat. Ya. Siap. Allah Akbar. Ya, ya. Oke, ya. 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 Orangnya biasanya ada. Bang, dulu. Ya, orang udah kita kasih semua.